saya Muhammad Rusdi Ardiansyah, nomor NPM 2020-465-00827, Prodi Desain Komunikasi Visual, kelas S1B. Di sini pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Edo selaku dosen pengantar ilmu komunikasi visual, selama 1 semester ini saya dapat mempelajari apa yang Bapak berikan, sehingga saya menerapkan di masyarakat, tetangga, keluarga, dan lingkungan kantor. Dari jawaban pertama mengenai soal UAS, saya ambil dari topik media. Kenapa saya menggunakan atau mengambil tema media? Dikarenakan media sangat berguna untuk saya dan orang lain untuk mendapatkan informasi, dan di sini ada 5 kelompok. Kelompok pertama adalah kebutuhan kognitif, yaitu untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, kebutuhan afektif, yaitu untuk berkaitan perasaan atau jiwa. Yang ketiga, kebutuhan integratif, masyarakat mengambil sikap atau keputusan. Yang keempat, kebutuhan media, memperkenalkan kontak atau mendekatkan kontak. Yang jauh bisa menjadi dekat, yang dekat bisa menjauh. Yang kelima, kebutuhan melepaskan ketegangan. Masyarakat banyak aktivitas sehingga untuk merelaksasi ketegangan tersebut menggunakan nonton film, mendengarkan musik, atau jalan-jalan. Pertama adalah komunikator. Komunikator yaitu yang selalu mempunyai inisiatif tinggi untuk memulai pembicaraan yang ingin disampaikan kepada khalayak atau orang yang dituju. Selanjutnya, komunikan. Komunikan bertindak sebagai penerima pesan atau informasi yang diberikan oleh komunikator. Selanjutnya, pesan. Pesan adalah komunikasi baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu atau orang lain. Selanjutnya adalah media. Media adalah memindahkan pesan kepada penerima melalui berbagai bentuk komunikasi, misalnya verbal atau non-verbal pesan. Dan selanjutnya efek komunikasi, umpan balik atau tanggapan dari penerima setelah pesan disampaikan, sehingga menimbulkan adanya perbedaan pesan tersebut atau perlu diperbaiki. Hambatan komunikasi, seperti kita ketahui, dalam proses komunikasi pasti ada hambatan dan gangguan, sehingga sering kali terjadi ketika kita jelaskan kepada orang lain, orang lain pun terucap, "Ah, lama sekali. Ah, bosan dengarnya." Di saat muncul hambatan, kita harus ketahui bisa terjadi dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Komunikannya yang mendengarkan atau menyaksikan pesan yang kita sampaikan. Apa sih itu gangguan? Gangguan adalah gangguan itu sama dengan hambatan, yaitu gejala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi serta akan menghambat kelancaran pengiriman dan juga penerima pesan.
sini saya akan menjelaskan tugas nomor 4, yaitu tugas individu. Di sini saya mengambil tema karikatur mengenai larangan ondel-ondel mengamen di jalan. Saya membuat ini dengan menggunakan Adobe Illustrator yang bagaimana sesuai dengan warna dengan ondel-ondel dan pengamennya. Dengan sini ada musiknya dan berirama. Nah, di sini juga ada tentang ya, himbauan Perda nomor 4 tahun 2015. Nah, di sini saya menyampaikan kepada pengamen ondel-ondel tersebut untuk mentaati peraturan Perda yang sudah tertera agar tidak menggunakan ondel-ondel sebagai sarana untuk mengamen. Semoga pengamen tersebut mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, pesan saya sih kepada pengamen ini, semoga tidak menggunakan alat ondel-ondel tersebut, karena ondel-ondel tersebut adalah khas itu budaya Betawi gitu. Takutnya kalau misalkan ada terjadi pergesekan, nanti bakal ada fatal gitu, yang dimana akan ada terjadi kericuan. Sebelumnya juga yang negatifnya untuk pengamen ini sudah ada di berita. Alat ini hanya cuma untuk mengamen saja, tetapi dari orang pengamen tersebut ada mengambil handphone masyarakat. Nah, maksud saya, kenapa sih menggunakan ondel-ondel sebagai sarana mengamen? Sebenarnya kan masih banyak menggunakan alat musik lain, contohnya gitar, gendang, suling, atau kecrekan, seperti itu. Nah, semoga kedepannya pengamen tersebut tidak menggunakan ondel-ondel ini sebagai alat pengamen gitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.